Hai semua, selamat datang di channel Halo Pican bersama saya Ari. Di video kali ini saya akan sedikit bercerita beberapa pengalaman yang saya alami, dan itu memang kisah nyata dan juga sesuatu hal yang berbau mistis. Akan tetapi sebelum berlanjut ke ceritanya, saya harap kalian semua bantu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa bunyikan juga loncengnya agar selalu dapat notifikasi dari channel ini. Saya ingat banget ketika dulu tahun 2018. Tahun 2018 itu saya memang udah bekerja dan juga di suatu tempat atau di suatu perusahaan juga yang saya nggak bisa sebutkan namanya. Sebutlah pekerjaan itu sales, karena memang bekerjanya itu kita ke lapangan langsung menawarkan sesuatu barang kepada pelanggan. Dan ketika itu saya ingat banget malam minggu, kejadian itu malam minggu. Jadi karena memang hari minggunya itu kita libur atau berhenti beraktivitas di kantor, kita mengadakan meeting di peregu masing-masing. Kita mengadakan meeting itu setelah maghrib. Sebelum ke meetingnya, kita seperti biasa mengadakan dulu pengajian. Beberapa saat gitu kan, ketika pengajian saat dimulai, memang suasananya itu biasa aja. Tidak ada sesuatu hal yang sangat-sangat aneh. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, beberapa menit kemudian, saya melihat ada seseorang yang tingkah lakunya, yang gayanya tidak sesuai kepribadiannya seperti biasanya atau seperti hari-hari biasanya. Di situ saya tidak berpikir ke sesuatu hal yang yang di luar logika gitulah. Karena memang saya itu belum pernah atau tidak merasakan sesuatu hal, atau tidak, saya percaya akan adanya sesuatu hal yang istilahnya jin gitu ya, atau setan atau hantu itu. Tapi saya tidak mempercayai dia ada di sana, atau misalkan dia mengikuti seseorang, enggak gitu. Hingga pada akhirnya orang itu semakin lama semakin aneh. Anehnya apa? Tiba-tiba yang pertamanya itu dia murung dan akhirnya mengeluarkan air mata. Dia menangis, dan seketika dia langsung menjerit. Kita yang berada di situ pasti otomatis kaget dong dengan situasi seperti itu. Dia kenapa? Loh, kok bisa kayak gitu? Pak, akhirnya di sana ada kebetulan ada 4 orang. Saya, teman laki-laki saya, partner ya, partner cewek, dan juga yang itu yang kena. Iya. Dan akhirnya kita langsung, kedua partner saya itu kebetulan memang katanya orang bisa gitu kan, bisa melihat dan juga bisa merasakan sesuatu hal yang seperti itu. Nah, saya yang nggak tahu apa-apa, saya harus gimana nih, saya harus kayak gimana nih. Akhirnya saya mengambil wudhu gitu kan, mengambil wudhu. Setelah itu saya disuruh membacakan ayat suci Al-Quran. Tapi suasana itu bukan jadi tenang, akan tetapi malah menjadi-jadilah gitu kan, berteriak, dan bahkan orang yang kena kesurupan itu mau mencekik dirinya sendiri. Kita kaget dan kita langsung bergegas memegang tangannya dan langsung mencari orang di kampung sana yang memang benar-benar menangani hal tersebut. Akhirnya ketemu dan langsung diobati. Ya, pas di situ beres ya. Akan tetapi setelah beresnya
meeting karena memang gak jadi ya meetingnya. Hari esoknya kemudian saya pergi, atau karyawan-karyawan mulai beraktivitas di kantor kembali. Kita pergi ke kantor, suasananya itu biasa ya, gak ada sesuatu hal yang janggal di dalam diri saya ataupun orang-orang yang ada malam itu menyaksikan kejadian itu. Hingga akhirnya saya nggak tahu, tiba-tiba badan saya begitu berat banget. Dan kedua orang yang waktu malam berusaha untuk menyembuhkan atau menyadarkan orang yang kesurupan itu akhirnya sama juga merasakan, akan tetapi beda. Mereka sakit di ulu hati, dan yang satunya lagi kayak apa ya, melamun. Kalau saya pokoknya di pundak ini merasakan sangat berat sekali. Setelah beres meeting kantor, akhirnya bubar kan. Nah, saya bergegas pergi ke kamar mandi, akan tetapi di kamar mandi itu apa yang terjadi? Saya muntah-muntah. Belum beres di sana, kedua orang tersebut memutuskan untuk tidak bekerja dulu, beraktivitas di kantor karena memang kondisinya sangat parah. Itu kan istilahnya ya sakit, mungkin ya saya juga nggak tahu, mungkin karena efek dari tadi malam gitu ya, saya nggak tahu. Tapi karena saya mungkin ini mah cuma kecapean aja atau kurang tidur, akhirnya saya teruslah lanjut untuk bekerja gitu kan. Hingga pada akhirnya saya tibalah di suatu teritori sama rekan kerja saya. Kebetulan di teritori itu saya berdua gitu kan. Saya ngomong sama teman saya, tempat kerja saya gitu kan, kita ke masjid dulu aja yuk, kita sembahyang dulu lah gitu kan, supaya lancar mencari rezekinya. Hanya setelah ke masjid, saya nggak tahu tuh, tiba-tiba ketika saya duduk, saya memejamkan mata, disitulah saya minta tolong di dalam hati tapi tidak bisa mengucapkan apa-apa. Jadi kaku. Yang saya rasakan itu pengen nangis, pengen nangis. Hingga akhirnya saya menjerit-jerit di masjid itu. Partner saya kaget dong, ini anak kenapa gitu. Kebetulan emang di situ saya sadar, akan tetapi saya apa ya, tubuh saya itu nggak tahu ya apa yang dirasakan. Pokoknya saya sadar, akan tetapi teriakan, gerakan tubuh saya itu gerak dan teriak bukan keinginan saya gitu, tapi saya mengucapkan tolong itu hanya bisa di dalam hati. Dan akhirnya pada kerja saya ya mencari itu kan, mencari orang di teritori itu yang memang bisa. Kebetulannya lagi deket banget sama masjid yang kita lihat di situ gitu kan. Akhirnya sebelah saya gitu kan, saya sadar lagi. Ya setelah sadar ya saya pas buka mata, loh kok banyak orang gitu kan. Dan akhirnya setelah itu ya udahlah gitu kan, itu mah saya nggak berpikir terlalu apa namanya, tidak berpikir terlalu ke situ gitu kan. Udahlah kita fokus aja kerja dulu di teritori ini, masa itu mah udah belakangan kata saya tekan. Udah akhirnya kita bekerja di teritori itu, dan memang alhamdulillah lancar gitu kan. Hingga akhirnya kerjanya selesai, ada penjemputan dari mobil dan kita pergi ke kantor lagi buat store gitu kan. Jadi pas sesudah kejadian di teritori itu, kedepannya
saya tidak mengalami sesuatu hal yang aneh lagi. Jadi berjalan lancar seperti biasanya, itu kan, seperti hari-hari sebelumnya. Akan tetapi, nah guys, jadi segitu dulu. Ini masih part 1. Jadi masih ada kelanjutannya yang begitu lebih dari ini ceritanya, yang menurut saya itu sangat-sangat tidak wajar untuk dilihat gitu. Jadi buat kalian stay terus di channel ini, jangan lupa pencet notifikasinya biar ntar part selanjutnya kalian bisa mendapatkan notifikasinya. Di situ dulu cerita saya. Semoga bisa menghibur. Bye bye.